Baiklah, saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan yakin. Yakin merupakan bentuk isi masdar dari yaqinan, yaqinu, yakin, yang bermakna al-umru, jelas dan pasti. Secara bahasa, yakin berarti mengetahui dan hilangnya keraguan. Sedangkan menurut istilah, yakin adalah bentuk penetapan dan penanganan terhadap segala sesuatu sehingga tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan al-syak. Al-syak berarti secara bahasa adalah ragu atau bimbang. Sedangkan menurut istilah, al-syak berarti setara antara dua perkara, yaitu berhenti atau tidak bisa menentukan di antara dua perkara, dan hati tidak boleh condong di salah satu perkara. Makna kaidah al-yakinu la yuzallu bisyak adalah bahwa suatu perkara yang diyakini telah terjadi tidak bisa dihilangkan kecuali dengan dalil yang pasti dan meyakinkan. Dengan kata lain, tidak bisa dihilangkan hanya dengan sebuah keraguan. Demikian pula sebaliknya, suatu perkara yang diyakini belum terjadi maka tidak bisa dihukumi telah terjadi kecuali dengan dalil yang meyakinkan pula. Asal kaidah al-yakinu la yuzallu bisyak. Pertama, terdapat pada Quran surat Yunus ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa zanna inna zanna la yughni minal haqqi syai'an. Artinya, dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Asal kaidah al-yakinu la yuzallu bisyak yang kedua yaitu terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minazzan inna ba'dazzanni itsmun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Asal kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak yang ketiga terdapat pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, Iza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fasyakala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhurujunna minal masjidi hatta yasma'a sautan au yajida riha. Yang artinya, apabila salah seorang dari kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian dia kesulitan untuk memastikan apakah telah keluar sesuatu atau belum, maka janganlah ia keluar dari masjid hingga dia mendengar suara atau mencium bau. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aplikasi kaidah. Yang pertama, apabila seorang yakin bahwa pakaiannya terkena najis, namun dia ragu di bagian mana yang terkena najis tersebut, maka dia harus mencuci pakaian tersebut seluruhnya. Yang kedua, apabila seorang yakin bahwa dirinya telah berwudu, namun dia ragu apakah wudunya telah batal atau belum, maka dia tidak wajib untuk berwudu lagi. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, apabila seorang ragu dalam sholatnya, apakah dia telah melaksanakan 3 rakaat atau 4 rakaat, maka dia harus mengikuti yang yakin, yaitu yang paling sedikit rakaatnya. Begitu pula dalam melaksanakan putaran tawaf. Yang keempat, barang siapa yang telah sah nikahnya, namun dia ragu apakah telah mentalak istrinya atau belum, maka pernikahannya tetap sah. Yang kelima, apabila seorang yakin bahwa dirinya pernah berhutang, namun dia ragu apakah telah membayar hutangnya atau belum,
maka dia tetap wajib untuk membayar hutangnya tersebut. Kecuali jika pihak yang mengutangi tersebut menyatakan bahwa dia telah membayar hutangnya. Selanjutnya yaitu furu'. Furu' dalam bahasa Arab berarti cabang, dahan, ranting, atau bagian. Dalam ilmu usul fikih, furu' diartikan sebagai hukum keagamaan yang tidak pokok yang berdasarkan hukum dasar. Adapun furu' dari kaidah al-yakinu la yuzalu bisyak. Pertama, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana, yang artinya asal itu tetap sebagaimana semula, bagaimanapun keberadaannya. Maksudnya, asal atau pokok dari suatu perkara yang telah berada pada kondisi tertentu di masa sebelumnya akan tetap seperti kondisi semula selama tidak ada dalil. Yang kedua, al-aslu adamu. Asal dari segala hukum adalah tidak adanya beban. Maksudnya, bahwa pada dasarnya setiap orang mukallaf dinilai belum melakukan sebuah pekerjaan sebelum pekerjaan tersebut sudah benar-benar terwujud secara nyata dan diyakini keberadaannya. 3. Al-aslu fi kulli hadisin tuqaddiruhu bi aqrabiz zaman. Artinya, asal dalam setiap kejadian dilihat dari waktunya yang terdekat.